Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nove Kartika selaku dosen pengampu mata kuliah Alat Industri Kimia. Industri yang kami jelaskan di sini itu merupakan industri kopi, baik untuk nama dari anggota kelompok kami sendiri, yakni yang pertama, dimulai dari saya sendiri, ada Diah Nurfitri Midayoga dengan NPM 21008. Kemudian ada Elena Hendrianti Permata, NPM 21011. Lalu ada Aliza Mila Rahma, NPM 027. Kemudian ada Muhammad Mufti Wibawa, NPM 038. Lalu ada Catherine Octavia Anggraini, NPM 043. Selanjutnya ada Miftahul Ikhwan Renaldi, NPM 054. Dan terakhir ada Rafitra Rizkullah dengan NPM 253. Industri kopi. Kopi bubuk merupakan hasil pengolahan biji kopi yang telah disangrai kemudian digiling hingga mencapai tingkat kehalusan tertentu agar mudah untuk dikonsumsi. Biji kopi yang diproses berupa kopi yang sangat lembut dan mudah larut dalam air panas. Jadi kopi yang dihasilkan tidak berwujud kristal besar yang sudah pasti akan terbuang percuma. Kemudian selanjutnya adalah ukuran awal material kopi. Yang pertama, ukuran kopi diklasifikasikan menurut diameter kecil, yaitu 5,5 sampai 6,5 mm, pada ukuran sedang 6,5 sampai 7,5 mm, dan besar lebih dari 7,5 mm. Kedua, sementara biji kopi diklasifikasikan menurut diameter kecil, yaitu 3,5 mm kali 6,5 mm, dan pada ukuran besar lebih dari 6,5 mm. Ukuran partikel biji kopi pada ukuran coarse atau kasar, kemudian medium ada sedang, selanjutnya adalah fine adalah ukuran halus, dan very fine adalah ukuran yang sangat halus. Selanjutnya adalah tahapan pengecilan. Yang pertama ada penyortiran buah kopi, di mana kopi yang telah dipanen perlu disortir buahnya berdasarkan fisik dan warnanya, karena kualitas dari buah yang nanti disortir akan menentukan hasil dari produknya. Lalu selanjutnya ada pengeringan buah kopi, di mana pengeringan ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air dalam buah kopi. Lalu selanjutnya ada pengupasan kulit buah. Nah, pengupasan kulit buah ini sangat bergantung pada pengeringan buah kopi, di mana kulit buah dari biji kopi akan terkupas dengan baik apabila kadar air di dalamnya juga berkurang dengan baik. Selanjutnya ada penyortiran biji kopi. Jadi setelah buah kopinya dikupas, perlu dilakukan penyortiran kembali karena pada setiap buah kopi tidak semuanya memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya ada penyangraian biji kopi, di mana penyangraian ini berguna atau berfungsi untuk memasak biji kopi dan mengeluarkan aroma khas dari kopi tersebut. Dan langkah selanjutnya adalah pengecilan biji kopi, di mana pengecilan biji kopi ini menggunakan alat bernama dismill, sehingga mengubah biji kopi menjadi berbentuk atau lebih kecil seperti bubuk kopi dan siap untuk dikemas dan siap untuk dikonsumsi. Di sini saya akan menjelaskan alat industri kopi. Yang pertama, mesin pengupasan kulit buah pada kopi yaitu huller. Fungsi alat ini atau huller memiliki fungsi alat huller kopi adalah memisahkan kulit dengan buah kopi sesaat atau setelah dipanen. Alasan pemilihan alat atau huller ini berdasarkan fakta yang didapatkan dari pasaran saat ini, produk yang ada di pasar itu berdimensi besar dan harga jual yang relatif mahal. Selain berdimensi besar, serta harga jual yang mahal, ada beberapa kekurangan lainnya. Rata-rata motor penggerak mesin menggunakan motor bensin, sehingga membutuhkan manajemen sumber bahan bakar yang baik. Tidak mudah untuk dipindah dari tempatnya, dan kinerja masih satu tahap. Misalnya mesin hanya dapat mengupas kulit dengan biji kopi, mesin hanya dapat memisahkan kopi dari biji kopi. Saya akan menjelaskan tentang mesin pencucian biji kopi, yakni alat coffee washer machine. Nah, di sini itu prinsip kerja dari alat ini sendiri, yakni coffee washer machine itu merupakan mesin yang dia itu digunakan untuk mencuci atau membersihkan biji kopi setelah melalui proses perendaman.
Jadi dari proses pengupasan kulit biji itu, biji kopi itu masuk ke sebuah wadah tertutup, kemudian diredam selama kurang lebih 12 sampai 36 jam. Nah, dari proses perendaman ini barulah biji kopi itu masuk ke proses pencucian. Di proses pencucian ini menggunakan sebuah alat, yakni namanya coffee washer machine. Nah, alat ini itu akan menghasilkan biji kopi yang bersih dan bagus. Nah, prinsip kerja dari alat pencucian ini sendiri yakni sebuah wadah silinder yang diputar. Pemutaran ini itu menggunakan sebuah motor penggerak yang akan bergerak selama kurang lebih 2 sampai 3 menit gitu. Untuk selanjutnya ada dari fungsi alat coffee washer machine. Nah, fungsi alat ini yakni untuk mencuci atau membersihkan biji kopi dari kotoran yang menempel setelah biji kopi itu dikupas menggunakan mesin huller. Selanjutnya ada alasan pemilihan coffee washer machine ini. Nah, jadi alasan memilih coffee washer machine ini, jadi kan di skala industri, terutama skala besar itu artinya dalam jumlah banyak. Nah, untuk jumlah banyak ini tentunya kan tidak mungkin digunakan tenaga manusia. Nah, oleh karena itu digunakannya mesin untuk mempermudah pekerjaan manusia sehingga tidak memerlukan tenaga yang besar. Nah, selain itu penggunaan alat ini itu akan menghemat waktu dan dapat menentukan besar mutu biji yang diinginkan. Jadi kalau semisal semakin baik mutu biji yang diinginkan, maka biasanya proses pencucian itu dilakukan 2 sampai 3 kali proses, tergantung mutu biji yang diinginkan gitu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pada proses. Yang pertama itu ada faktor kecepatan pemutaran. Nah, di faktor kecepatan pemutaran ini, semakin cepat motor penggeraknya atau kecepatan pemutarannya, otomatis pencucian itu semakin baik. Artinya dilakukannya maksimal. Nah, sehingga mutu biji yang dihasilkan pun juga lebih bagus gitu. Kemudian faktor yang kedua ada ukuran partikel biji kopi. Nah, ukuran partikel ini memengaruhi. Jadi kalau semakin besar ukuran partikelnya, terkadang itu nanti di tempat pengeluarannya itu sisa biji kopi yang tertahan itu semakin banyak gitu. Jadi oleh karena itu ukuran partikel yang dimasukkan pada mesin itu umumnya harus sama dan tidak terlalu besar. Gitu. Selanjutnya masuk ke kelebihan dan kekurangan dari alat ini sendiri. Untuk kelebihan yang pertama itu terbuat dari material kokoh. Jadi mesin ini kan terbuat dari material stainless steel ya. Stainless steel itu terkenal dengan kokoh dan kuat. Kemudian alat ini juga tidak membutuhkan ekstra tenaga karena menggunakan mesin. Lalu yang ketiga, alat ini mudah dioperasikan, kemudian hasilnya lebih seragam dan perawatannya mesin lebih mudah. Itu untuk kelebihan. Untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama, yaitu pengambilan biji kopi sisa itu terkadang tertahan di bagian pintu keluar, sehingga harus diambil dengan tangan. Nah, kekurangan ini itu berhubungan ya sama faktor yang tadi yang ukuran partikel. Jadi kalau semakin besar ukuran partikel, nanti kan otomatis biji kopi sisa yang tertahan juga semakin banyak, sehingga kan membutuhkan tenaga ekstra untuk mengambil biji kopi tersebut gitu. Kemudian kekurangan yang kedua itu ada risiko kecacatan biji kopi akibat dari proses pencucian. Jadi kalau semisal semakin sering proses pencucian dilakukan itu juga akan menyebabkan mutu biji kopi berkurang. Jadi umumnya atau idealnya itu pencucian itu dilakukan 2 sampai 3 kali proses. Kalau mutu biji kopi tersebut cacat sehingga tidak layak digunakan begitu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin transportasi biji kopi yaitu belt conveyor. Nah, prinsip kerja dari belt conveyor ini adalah mentransport material yang ada di atas belt. Belt digerakkan oleh drive atau head pulley dengan menggunakan motor penggerak. Selanjutnya ada fungsi alat belt conveyor. Alat ini berfungsi untuk memindahkan biji kopi dengan arah horizontal atau membentuk sudut, dekian, atau inklinasi dari suatu sistem operasi yang satu ke sistem operasi yang lain dalam satu line proses. Nah, jadi penggunaan belt conveyor ini adalah dari sistem ke sistem lainnya. Nah, untuk penempatan pada industri ini digunakan dari coffee washer ke box dryer, seperti itu.
Selanjutnya ada alasan pemilihan belt conveyor. Nah, alat ini digunakan karena dapat memindahkan material dalam jumlah banyak. Kemampuannya bisa menyesuaikan sudut tertentu untuk membantu pemindahan material. Selain itu, pemakaian sistem ini memberikan lebih banyak keuntungan. Salah satu yang paling penting ialah mampu menghemat pemakaian tenaga kerja. Nah, jadi dari washing machine atau washer, nah itu disalurkan menuju box dryer menggunakan belt conveyor. Jadi kopi-kopi yang telah dicuci kemudian akan disalurkan atau didistribusikan ke dalam box dryer untuk dikeringkan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penggunaan belt conveyor. Yang pertama panjang conveyor, yang kedua tingkat kemiringan, yang ketiga bahan dan berat material, yang keempat kecepatan pemutaran, dan yang terakhir adalah tegangan sabuk. Pada panjang conveyor, di sini mempengaruhi waktu berjalannya suatu distribusi. Jadi, semisal semakin panjang conveyor, nah maka akan semakin lama juga untuk sampai ke sistem selanjutnya. Nah, di sini panjang conveyor itu mempengaruhi juga dari penggunaan belt atau pemilihan beltnya. Untuk tingkat kemiringan sendiri itu, belt conveyor ini tidak bisa bekerja di atas 45 derajat atau di atas 35 derajat karena adanya gaya gravitasi, bahan yang di atas belt akan jatuh jika dengan kemiringan yang terlalu tinggi. Yang selanjutnya ada bahan dan berat material. Nah, bahan dan berat material ini mempengaruhi dari kecepatan perputaran dan juga tegangan sabuk maupun pemilihan belt. Nah, selanjutnya ada kecepatan pemutaran. Nah, kecepatan pemutaran sendiri di sini memiliki faktor dalam panjang conveyor juga. Nah, karena kecepatan pemutaran dari pulley head-nya itu akan mempengaruhi bahan dan berat materialnya juga, karena semakin berat maka kecepatan pemutarannya akan semakin lambat karena ditakutkan semisal kita memberikan kecepatan pemutaran yang tinggi pada bahan yang berat, maka bahannya bisa jatuh. Selanjutnya ada tegangan sabuk. Nah, tegangan sabuk ini semakin kencang suatu sabuk, maka sebenarnya tegangan sabuk ini dipengaruhi oleh dari pemilihan bahan pembuatan belt. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan belt conveyor. Yang kelebihan yang pertama ada mampu membawa beban berkapasitas besar. Yang kedua, kecepatan sabuk dapat diatur untuk menetapkan jumlah material yang dipindahkan. Yang ketiga, dapat bekerja dalam arah yang miring tanpa membahayakan operator yang mengoperasikannya. Kekurangannya yang pertama ada sabuk sangat peka terhadap pengaruh luar, misalnya timbul kerusakan pada pinggir dan permukaan belt. Yang kedua, sabuk dapat sobek dan lepas sambungannya. Yang ketiga, biaya perawatan mahal. Nah, dari kekurangan yang telah disampaikan, nah hal itu bisa diantisipasi dengan pemilihan bahan pembuatan belt. Nah, jadi sebaiknya dalam pemilihan suatu belt itu harusnya disesuaikan dengan bahan yang akan kita angkut. Selanjutnya ada desain belt conveyor. Nah, jadi ini seperti belt conveyor pada umumnya, namun di sini ada kesesuaian atau beberapa ukuran yang cocok untuk mengangkut biji kopi. Nah, untuk pemilihan ukuran belt sendiri di sini tidak kurang dari 24 inci dan tidak lebih dari 60 inci. Jadi untuk lebar dari belt conveyor-nya sendiri itu sekitar 24 inci sampai 60 inci. Prinsip kerja dari alat box dryer itu sendiri yaitu dengan cara mengalirkan udara panas ke dalam wadah atau tempat pengering, di mana gabah atau
padi atau biji kopi tersebut ditempatkan. Udara panas akan dialirkan secara terus-menerus sehingga kadar airnya itu menghilang. Fungsi dari alat box dryer sendiri itu adalah sebagai pengeringan dari bahan yang akan digunakan. Nah, untuk bagian-bagian box dryer sendiri itu ada inlet, yaitu berfungsi untuk menghubungkan konektor dengan box dryer dan tempat masuknya udara panas ke dalam box dryer. Nah, terus ada cerobong aerasi, itu berfungsi untuk melewatkan udara pengering dari bagian bawah dryer box sehingga dapat mengeringkan benih. Terdapat ruang di bawah sekat digunakan untuk menerima udara panas dan ruang di atas sekat digunakan untuk menampung udara benih. Nah, lalu ada bagian depan dryer box, yaitu terdapat lubang keluaran yang dapat dibuka dan ditutup. Nah, fungsi dari lubang keluaran itu untuk mengeluarkan bahan apabila bahan yang ingin dikeringkan tidak dimasukkan ke dalam kantong aerasi. Selanjutnya ada alasan memilih box dryer. Nah, yang pertama itu karena menggunakan alat box dryer, bahan yang dihasilkan itu akan jauh lebih cepat mengeringkan. Nah, dan mempunyai kualitas yang bagus. Suhu yang dihasilkan dari bahan baku juga akan dikeringkan dengan lebih stabil dan terkontrol dengan baik oleh box dryer. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama itu ada pengaruh suhu di lingkungan terhadap suhu dryer box, karena pengeringan hasil panen atau hasil dari bahan yang dipakai, khususnya kopi, dengan cepat dan mudah tanpa mengandalkan panas sinar matahari. Lalu yang kedua ada waktu pengeringan, itu dapat menentukan lama kontak bahan dengan panas. Karena ada beberapa bahan itu yang sangat sensitif terhadap panas. Maka sebuah kopi itu bisa mencapai waktu yang sesuai itu dengan waktu pengiriman yang sesuai juga. Pengeringan yang sesuai juga. Lalu ada kelembapan udara. Jika udara di sekitar bahan pengering itu mengandung uap air yang tinggi atau lembab, maka kecepatan penyerapan uap air oleh bahan tersebut juga akan semakin cepat. Oleh karena itu, penyerapan akan terhenti sampai kesetimbangan kelembapan dari bahan tersebut tercapai. Lalu ada kelebihan dan kekurangan box dryer. Kelebihan yang pertama itu membantu proses pengeringan hasil panen dan cepat agar tanpa mengandalkan panas sinar matahari. Lalu yang kedua itu membuat hasil panen itu menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga itu tidak membutuhkan waktu lama untuk mengeringkan hasil panen sehingga dapat menghemat waktu atau mengefisiensikan waktu. Untuk kekurangan dari dryer box sendiri itu yang pertama itu memiliki harga yang relatif cukup mahal. Lalu yang kedua itu memiliki bentuk yang besar sehingga dapat memakan banyak tempat. Yang terakhir itu mempunyai kapasitas listrik yang sangat besar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin penyangrai kopi atau drum roaster. Nah, pada perancangan industri yang telah kami desain atau telah kami rancang di sini, mesin penyangrai kopi ini digunakan untuk menyangrai kopi atau mematangkan kopi hijau menjadi kopi sangrai, di mana kadar air pada kopi sangrai berkurang. Selanjutnya ada prinsip kerja dari drum roaster. Prinsip kerja dari drum roaster ini adalah dengan memanaskan biji kopi dalam ruang sangrai. Nah, ruang sangrai di sini biasa disebut dengan drum, dan di dalam drum ada blade. Blade adalah pengaduk yang dapat berputar. Nah, dengan suhu tertentu sehingga pemanasan dapat merata. Selanjutnya ada fungsi dari alat drum roaster. Nah, alat ini berfungsi untuk mengubah biji kopi hijau menjadi biji kopi sangrai dengan menggunakan sebuah silinder atau disebut juga sebagai drum yang dipasang secara horizontal agar setiap biji kopi dapat berputar dengan mudah dan mencapai proses pemanggangan yang merata. Nah, jadi itu adalah fungsi dari alat drum roaster. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa drum roaster ini digunakan dengan tujuan untuk mematangkan kopi dan mengurangi kadar air dari kopi. Selanjutnya ada prinsip kerja yang dilengkapi dengan video. Di sini ada alat drum roaster. Nah, yang pertama di sini feed atau biji kopi akan dimasukkan melalui corong yang ada di sini. Lalu dia akan masuk ke dalam drum yang berbentuk silinder dan diletakkan secara horizontal. Nah, mungkin ini bisa dilihat lebih jelasnya bahwa feed masuk dari atas dan akan masuk ke dalam drum.
Nah, kemudian feed akan masuk ke dalam drum yang ada berisi blade. Nah, untuk merah ini merupakan adalah panas atau heat yang akan berfungsi untuk mengurangi kadar air. Nah, di sini adalah sumber panasnya. Nah, sumber panas yang digunakan di sini adalah dari gas. Nah, kemudian feed masuk ke dalam drum yang akan berputar. Nah, di sini terjadi transfer heat secara konveksi dan juga konduksi. Nah, konveksi di sini adalah udara panas bersentuhan dengan biji kopi, sedangkan konduksi apabila biji kopi bersentuhan dengan dinding blade. Nah, di sini ada penjelasan mengenai bagaimana udara panasnya mengalir. Jadi dari gas masuk, dia berubah menjadi udara panas yang akan memanaskan biji kopi di dalam drum. Selanjutnya di sini ada alasan pemilihan drum rooster. Nah, di sini kenapa dipilih drum rooster? Karena kelebihan dari drum rooster yaitu dia pemanasan atau transfer heat-nya dengan dua cara, yaitu konveksi dan konduksi. Nah, di dalam drum rooster, biji kopi dipanaskan secara langsung dengan menggunakan panas dari dinding drum dan juga secara tidak langsung dari udara panas yang terperangkap di dalam drum. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penyangrai biji kopi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, waktu sangrai. Nah, semakin lama waktu sangrai, maka akan semakin coklat atau semakin berkurang kadar airnya, atau semakin sedikit kadar air pada kopi sangrai. Yang kedua adalah suhu. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin cepat juga waktu sangrai. Jadi, kalau semisal kita memanaskan biji kopi dengan suhu tinggi, maka dia akan cepat matang atau kadar airnya bakalan berkurang. Dan yang ketiga adalah kecepatan putaran drum. Nah, sebenarnya kecepatan perputaran drum ini bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan. Nah, di sini kenapa kecepatan putaran drum ini menjadi faktor dari penyangraian biji kopi, karena kecepatan perputaran drum ini mempengaruhi proses konveksi pada biji kopi. Jadi semakin cepat kecepatan putaran drum, maka akan semakin cepat juga transfer heat secara konveksi. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari drum rooster. Kelebihan yang pertama, desain drum rooster yang sederhana sangat cocok dengan beragam pilihan sumber panas. Nah, jadi drum rooster ini bisa digunakan dengan sumber panas yang berbagai macam. Contohnya semisal dengan gas atau langsung dengan api, atau bisa juga dari energi listrik diubah menjadi energi panas. Yang kedua ada batch size. Nah, batch size-nya ini dia penggunaannya 30 kg sampai 60 kg dalam satu kali batch. Nah, untuk maksimalnya dia 70 gram. Nah, untuk per jamnya mesin ini bisa bekerja hingga 240 kg. Selanjutnya ada yang kelebihan yang ketiga, yaitu proses manual atau otomatis yang fleksibel. Jadi, penggunaan mesin ini bisa disesuaikan, mau dioperasikan secara manual maupun secara otomatis, bisa disetting. Oke, yang keempat ada usia pakai komponen bergerak yang panjang. Jadi untuk drum dan blade-nya ini memiliki usia pakai yang panjang. Nah, selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan dari drum rooster ini yang pertama ada beberapa biji kopi akan terbakar jika menyentuh drum. Nah, jadi apabila ada beberapa biji kopi yang menempel atau dia tidak ikut perputaran dari blade-nya, maka dia akan gosong. Nah, di sini untuk mengurangi potensi kegosongan ini, maka kita dapat menyesuaikan kecepatan perputaran blade dan juga suhu. Nah, selain itu, sebelum kita memasukkan ke dalam drum rooster, hendaknya kita mensortir biji-biji kopi yang akan kita sangrai, karena itu sangat mempengaruhi
dari hasil yang akan dihasilkan oleh drum roaster ini. Soalnya yang kedua, kelemahan yang kedua adalah hasil sangrai tidak konsisten di setiap batch. Nah, hal ini disebabkan karena banyaknya biji kopi yang ukurannya tidak sama dan juga dengan kekurangan ini bisa diatasi dengan kita menyesuaikan kecepatan perputaran blade dan juga suhunya. Baik, selanjutnya adalah mesin pembubuk kopi atau biasa disebut dengan dismill. Prinsip kerja dismill yaitu terdiri dari mesin penggerak sebagai sumber tenaga dan biasanya hopper sebagai penampung dan pengarah biji kopi masuk ke ruang penggiling. Gigi stasioner berfungsi sebagai pembubuk kopi pada posisi diam. Gigi rotor berfungsi sebagai pembubuk kopi pada posisi berputar. Gigi sirip berfungsi mengarahkan bubuk kopi hasil pembubukan menuju ke saringan. Saringan yang berfungsi sebagai tempat keluarnya bubuk kopi, kemudian rangka mesin yang berfungsi sebagai tempat dudukan mesin pembubuk. Cara kerjanya yaitu menyalakan mesin motor sampai mendapatkan pool yang stabil. Selanjutnya kemudian kopi dimasukkan ke mesin hopper. Kemudian pintu hopper dibuka dan secara teratur kopi didorong ke ruang pembubukan atau gigi stasioner dan gigi rotor. Gigi stasioner dan gigi rotor melakukan proses pembubukan kopi. Kemudian hasil pembubukan keluar melalui saringan terus ke lubang pengeluaran menuju tempat penampungan. Fungsi alat dismill sendiri yaitu dalam industri kopi, alat ini memiliki fungsi utama untuk menghancurkan dan mencacah biji kopi menjadi serbuk atau padatan yang lebih halus. Spesifikasi alat dismill sendiri yaitu memiliki kapasitas kerja antara 31 sampai 54 kg per jam tergantung pada tingkat sangrai biji kopi. Putaran poros antara 5.310 sampai 5.610 rpm. Efisiensi proses pembubukan atau rendaman produk antara 91 sampai 98%. Konsumsi bahan bakar antara sekitar 19 sampai 31 mili per kilogram biji kopi pasca sangrai. Kehilangan putaran selama proses pembubukan bergeser pada 0,3 sampai 1%. 50 sampai 55% bubuk kopi memiliki ukuran lebih kecil dari 230 mesh dan 38 sampai 44% memiliki ukuran lebih besar dari 100 mesh. Kecerahan produk meningkat 32 sampai 38%. Densitas gamba menurun antara 0,6 sampai 12,6%. Kelarutan bubuk kopi 28 sampai 30%. Alasan pemilihan dismill yaitu pada dismill dapat menghaluskan bahan hingga 0,4 mm. Mesin ini dapat menghasilkan tepung yang lebih halus daripada menggunakan hammer mill dibuat dari bahan stainless steel, sehingga mesin sangat kokoh dan membuat mesin penepung lebih efektif untuk menghaluskan bahan kering, lebih awet dan tahan lama. Faktor-faktor yang mempengaruhi alat dismill yaitu kecepatan putaran, kadar air pada biji kopi, kondisi piringan penggiling, dan jenis piringan penggiling. Kelebihan alat dismill sendiri yaitu alat terbuat dari material stainless steel, konstruksi mesin penggiling kopi kokoh dan kuat, mampu menggiling berbagai bahan baku kering lainnya. Bentuk alat mudah dioperasikan, memiliki kapasitas giling dalam jumlah yang banyak, hasil giling yang lebih optimal. Kekurangannya sendiri yaitu bahan harus benar-benar kering sebelum dimasukkan, pemasukan bahan harus sedikit demi sedikit, risiko kerusakan alat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mesin transport bubuk kopi yaitu screw conveyor. Nah, untuk prinsip kerja dari screw conveyor itu, permukaan saringan itu dibuat bergetar dengan amplitude yang cukup kecil dan frekuensi yang tinggi. Nah, adanya getaran tersebut itu akan membantu material itu terangkat dan bergerak di atas permukaan saringan dan akan tersaring secara sempurna. Lalu fungsi dari screw conveyor sendiri itu merupakan salah satu jenis alat pemindahan bahan yang berbentuk bulir dan berfungsi untuk memindahkan material. Nah, alasan kami memilih alat screw conveyor itu karena alat screw conveyor itu memiliki feed yang dapat dipindahkan berbentuk bubuk dan sudut kemiringan yang diperlukan kurang dari 20 derajat. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dari screw conveyor sendiri itu ada sudut kemiringan, ukuran partikel, jenis feed, kapasitas dari screw dari conveyor, kecepatan gaya hantar conveyor. Nah,
Untuk kelebihan dan kekurangan dari screw conveyor sendiri itu dapat digunakan sebagai pencampur bahan di samping fungsi utamanya sebagai pemindah bahan. Dapat mengeluarkan material pada beberapa titik yang diinginkan, dan kekurangannya itu tidak dapat menggunakan untuk pemindahan bahan bongkah besar atau large lump. Material mudah menempel, dan entah itu beban yang berlebih itu akan mengakibatkan kemacetan, merusak poros, dan screw conveyor itu akan terhenti. Setelah menggunakan screw conveyor untuk memindahkan bubuk kopi, selanjutnya bubuk kopi akan diayak menggunakan mesin pengayak rotary vibrating screen. Pada rotary vibrating screen ini, prinsip kerjanya yaitu dia menggunakan motor penggerak untuk menghasilkan getaran. Lalu getaran yang dihasilkan ini akan memantulkan bola atau rubber ball yang berada tepat di bawah screen mesh-nya. Dan bola akan terpantul membentur screen mesh sehingga screen mesh akan bergetar. Nah, ketika screen mesh ini bergetar, getarannya ini membuat bubuk kopi bergetar juga sehingga bubuk kopi dapat tersaring. Adapun untuk ukuran dari screen mesh yang digunakan adalah untuk hasil gilingan coarse atau kasar atau 1 mm digunakan screen ukuran kurang lebih 16 mesh. Untuk gilingan medium atau 0,75 mm digunakan screen ukuran kurang lebih 25 mesh. Sementara untuk gilingan fine atau halus atau 0,3 mm digunakan screen ukuran kurang lebih 45 mesh. Adapun fungsi dari rotary vibrating screen ini adalah intinya untuk menyaring guna memisahkan ukuran material berdasarkan ukuran dari lubang ayakannya sesuai dengan keinginan kita, sehingga kita dapat bubuk kopi sesuai keinginan kita. Alasan pemilihan rotary vibrating screen ini sendiri yaitu untuk memudahkan proses pengayakan bubuk kopi di dalam industri, serta pengayakan dengan menggunakan rotary vibrating screen ini dapat meningkatkan efisiensi sehingga dapat menghemat waktu, sehingga produktivitas produksi kopi akan meningkat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari rotary vibrating screen ini adalah sudut kemiringan, di mana semakin besar sudut kemiringannya, maka waktu prosesnya akan semakin kecil, sehingga laju pengayakan akan semakin cepat. Lalu ada ukuran partikel, di mana material yang mempunyai diameter yang sama akan memiliki kecepatan serta kesempatan masuk dan lolos dari screen mesh yang berbeda jika posisinya berbeda. Misalnya posisinya membujur dan melintang. Selanjutnya adalah kandungan air. Jadi semakin kecil kandungan air berarti material dalam hal ini bubuk kopi itu semakin kering. Semakin kering bisa artinya semakin cepat, semakin mudah untuk lolos dari screen mesh-nya. Sebaliknya, jika semakin besar kandungan airnya, maka bubuk kopi akan berarti semakin lengket dan bisa menyangkut, menempel di lubang ayakannya. Yang terakhir adalah persen ukuran bukaan ayakan. Nah, yang dimaksud di sini, persen yang dimaksud di sini adalah seberapa besar lubang ayakan yang tertutup karena material yang tersangkut di lubang tersebut. Jadi, semakin besar persennya, maka semakin dikit lubang ayakan yang tertutup. Sehingga semakin besar persen ukuran bukaan ayakan, maka akan semakin banyak material yang lolos. Untuk kelebihan dari rotary vibrating screen ini adalah efisiensi pemisahan yang baik. Jadi, bisa meningkatkan produktivitas produksi kopi, lalu dapat menampung kapasitas yang besar, serta mampu menghasilkan produk dengan berbagai macam ukuran. Untuk kekurangannya sendiri, alatnya masih tergolong mahal, serta perawatan mesin, terutama untuk mesin penggeraknya, itu masih sangat mahal. Nah, ini adalah contoh desain dari rotary vibrating screen. Jadi, bubuk kopi nanti dimasukkan dari atas, lalu menuju ke sini,
Dan dari sini dia akan ke screen mesh-nya. Nah, baru rotary vibrating screen akan bekerja seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Ini motor penggeraknya, dia akan menggetarkan bola yang tepat berada di bawah screen mesh-nya, serta apa namanya, screen mesh-nya akan bergetar dan bubuk kopinya akan tersaring. Selanjutnya adalah laporan hasil analisis ayakan. Jadi dengan ukuran mesh sebesar yang lolos yang lolos itu 18 mesh, 25 mesh, serta 45 mesh, dan yang tidak lolos itu ukurannya 16 mesh, 20, serta 40 mesh. Dengan uh, ekuivalen besar average size dalam apa namanya satuan milimeter. Itu untuk yang 18 mesh itu 1 milimeter, untuk yang 25 mesh itu 0,75 milimeter, serta untuk yang 45 mesh itu 0,3 milimeter. Dengan fraksi massa masing-masing sebesar 10,3%, 34,4%, dan 55,3%. Nah, dari tabel ini didapatkan hubungan rata-rata ukuran partikel dengan fraksi massanya, di mana didapatkan hubungannya itu berbanding terbalik. Yang berikutnya adalah masih tetap laporan hasil analisis ayakan, didapatkan persen bahan yang tertahan untuk diameter ayakan dengan mesh 18. Persen yang tertahan adalah 10,3%, untuk yang mesh 25, 44,7%, serta yang 45 mesh sebesar 100%. Nah, yang berikutnya adalah persen yang lolos. Jadi bahan bubuk kopi yang lolos dari ayakan. Untuk yang lolos dari ayakan mesh sebesar 18 itu 89,7% atau sebesar 134 kg. Untuk yang mesh 25 itu 55,3% atau 77,6 kg. Nah, yang terakhir itu yang 45 mesh dengan tidak ada yang lolos, serta tidak ada berat yang lolos juga. Nah, yang berikutnya adalah mesin pengemasan continuous sealer. Jadi prinsip kerja dari continuous sealer ini sendiri itu adalah dia mengubah energi mengubah energi listrik menjadi energi panas. Lalu panasnya ini digunakan untuk merekatkan kemasan dengan bahan kemasannya sendiri berupa plastik dengan tipe plastik bisa PE, PP, dan aluminium foil laminated. Nah, continuous sealer ini itu bisa menyegel kemasan plastik secara terus-menerus sesuai namanya. Fungsi dari continuous sealer ini sendiri adalah untuk mengemas bubuk kopinya gitu ya, untuk mesin pengemas yang juga bisa menyegel kemasan serta memberikan kode kadaluarsa. Untuk alasan pemilihan alat continuous sealer ini sendiri itu adalah alat ini mudah digunakan, bisa mengemas dengan cepat, serta bisa digunakan untuk mencetak tanggal kadaluarsa atau expired. Selain itu, digunakannya continuous sealer ini itu adalah untuk menyimpan kopi agar tetap kedap udara dan tahan air, sehingga kopi yang dihasilkan yang jatuh ke tangan konsumen nanti tetap berkualitas. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dari continuous sealer ini sendiri itu adalah suhu. Jadi suhu ini bergantung pada seberapa tebal kemasan plastik yang digunakan serta karakteristiknya seperti apa. Selanjutnya kecepatan konveyornya. Jadi semakin cepat konveyor berputar, maka jumlah produk yang tersegel akan semakin banyak. Tapi kecepatan konveyor ini disesuaikan dengan suhunya dan karakteristik dari kemasannya itu sendiri.
Untuk kelebihan dan kekurangan dari continuous sealer ini, kelebihannya itu dia bisa menyegel, melakukan pengemasan dengan panjang yang tidak terbatas, serta bisa mencetak angka seperti angka expired, angka produksi, gitu ya, kode produksi, manufacturing date, dan lain sebagainya yang bisa disesuaikan sewaktu-waktu. Lalu bisa juga menangani berbagai macam ketebalan kemasan plastiknya, serta bisa digunakan berbagai macam plastik kemasan. Jadi berbagai macam jenis plastik kemasannya. Untuk kekurangannya sendiri, harga alatnya masih tergolong mahal, serta untuk pemakaian alatnya ini setelah mencapai 4 jam penggunaan, alatnya ini mesti diistirahatkan kurang lebih 30 sampai 60 menit. Berikut merupakan proses flow diagram dari kelompok kami mengenai industri kopi, di mana pertama memanen biji kopi, kemudian biji kopi yang telah dipanen dimasukkan ke dalam huller atau pulper mesin untuk dilakukan pengupasan kulit buah kopi. Setelah kulit buah atau buah kopi dikupas, dimasukkan ke dalam coffee washer mesin untuk dilakukan perendaman dan pencucian biji kopi. Kemudian setelah itu, biji kopi yang telah dicuci dan direndam dipindahkan menggunakan alat bernama belt conveyor ke box dryer untuk dilakukan pengeringan dan untuk mengurangi kadar air dalam biji kopi. Lalu kemudian setelah kadar air dari biji kopi sudah berkurang dan hilang, dimasukkan ke dalam drum roaster untuk dilakukan langkah selanjutnya, yaitu penyangraan biji kopi yang berfungsi sebagai memasak dari biji kopi tersebut dan mengeluarkan aroma khas dari kopi. Lalu selanjutnya setelah disangrai, dimasukkan ke dalam alat bernama dismill untuk dilakukan pengecilan partikel kopi atau penggilingan atau penumbukan pada biji kopi. Lalu selanjutnya setelah biji kopi berubah menjadi serbuk kopi, dipindahkan dengan alat bernama screw conveyor menuju ke vibrating screen untuk dilakukan pengayakan serbuk kopi sesuai dengan ukuran yang industri inginkan. Lalu setelah sesuai dan melalui proses pengayakan akan dipindahkan lagi menggunakan screw conveyor menuju ke penampungan atau wadah. Dan yang terakhir dilakukan pengemasan dengan biji kopi ditimbang dalam kemasan. Lalu untuk pensegelan dari kemasan tersebut, kami menggunakan alat bernama continuous sealer, di mana pada continuous sealer ini mampu untuk merekatkan kemasan dan memberikan kode expired untuk produk yang kami buat. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.